orang-orang yang anak muda yang ikut sama kita milenial ini yang poster, banyak ada poster di situ. Orang-orang yang disebut sebagai palsu lah atau segala macam. Cuman oleh kita sambut dengan tangan terbuka karena ya kita sih sebenarnya nggak hebat-hebat banget juga kalau gerakan saya nggak terlalu hebat, cuman pemimpin kita yang sangat hebat ya, Gendo Suardana ini. Tapi jelas di awal-awal itu kalau saya perhatikan banyak poster yang nggak ikut-ikutan karena melihat di situ ada Superman di situ, di situ ada Figula, di situ ada Dahlan, di situ ada Dialog Dini Hari. Mereka ikut-ikutan. Nah, dan kita sambut dengan baik karena saat itu kita perlu show of force, perlu kekuatan juga bahwa ada banyak yang ikut sama kita walaupun sebagian besar nggak ngerti sebenarnya ini gerakan apa gitu. Tapi dan kita menyambut dengan terbuka karena apa? Karena kita kami yatim piatu. Gubernur sudah dibeli, wagub sudah dibeli, DPR sudah dibeli, aparat sudah dibeli. Jadi kita sendiri nih, kita yatim piatu, rakyat sendirian. Dan yang ikut sama kita anak muda aja karena faktor coolness ini. Nah kemudian hal itu jadi snowballing ya, jadi akhirnya makin membesar. Lalu ada semacam ejekan-ejekan kepada poster itu, kamu ikut aja gerakan turun ke jalan, dan memang kamu ngerti, kamu kan cuma biar bisa dekat sama Superman aja atau Fikul aja gitu. Nah para poster ini, orang-orang yang disebut fake ini merasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka lalu mempelajarinya dan mesti nanya-nanya ke kita ini sebenarnya apa, yang salah apanya. Orang-orang ini, para poster ini, milenial ini, mereka kemudian menjadi militan. Jadi untuk ngajak mereka untuk turun ke jalan dengan bersemangat, mereka mau. Cuma tinggal pasang poster aja di Instagram misalnya, itu udah enggak. Dan kalau 1.000 sih selalu lebih gitu ya. Rata-rata 3.000 kita bisa dapat setiap kali turun ke jalan, tiap bulan. Itu kalau nggak militansi anak muda itu nggak bakalan kuat tiap bulan kita turun ke jalan. Saya pikir terus sementara cukup dulu nanti biar kita bisa diskusi. Oke. Ada terima kasih saya. Terima kasih banyak. Ini waktu kita tur di Amerika di The Death Valley. Itu saya katakan. Maksudnya gambar-gambar yang seperti ini penting sekali untuk untuk aktivisme masa kini. Coolness itu harus dipertahankan. Dengan begitu, paling tidak milenial yang di Bali itu yang terjadi sekarang adalah jika kalian tidak ikut di Bali Tolak Reklamasi, itu kamu nggak keren. Itu bukan kita yang nyebutnya, tapi itu sudah ada di alam bawah sadar orang. Jadi sepertinya itu fenomena itu terjadi dengan sendirinya, natural aja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Debusi. Boleh tepuk tangan? Oke, dari beberapa paparan tadi, saya pikir banyak sekali hal yang kemudian dapat kita catat ya dari teman-teman di Bali, karena kita juga bisa melihat ke lingkungan terdekat kita bisa merefleksikan kira-kira ada persoalan atau tidak gitu. Dan saya pikir teman-teman juga bisa mulai berpikir sekarang kalau teman-teman pemuda ini tadi sebetulnya unsur yang paling penting dikatakan berkali-kali oleh Mas Deto itu sebetulnya kan keterlibatan anak muda dalam gerakan sosial. Kemudian persoalan budaya pop ini kemudian menjadi salah satu siasat, dan keterlibatannya itu bukan hanya sekedar tempelan lagi, tapi bagaimana dia bisa jalan bareng dengan gerakan, bagaimana juga teman-teman di Bali mengorganisir gerakannya. Jadi ada beberapa unsur yang memang dipertimbangkan, seperti misalnya kalau unsur musik itu ada sendiri gitu yang mengorganisir gerakannya, diskusi-diskusi misalnya ada sendiri, teman-teman yang lain ada departemennya masing-masing. Ada departemennya masing-masing kemudian seperti itu. Ini penting sekali catat. Saya akan buka pertanyaan untuk teman-teman. Silakan.
Kalau nggak ada, kita semua akan ke Kulon Progo ya untuk solidaritas saya. Ya, silahkan saya buka pertanyaan dulu untuk teman-teman. Ya. Mas, satu, saya buka 3 penanya. 2, saya rangkum semuanya aja. 4, saya batasi 4 dulu. Yang pertama, silakan, Mas. Baik, terima kasih. Nama saya Maxim dari isi Semon. Tadi materi Mas Abdul ya sudah menjabarkan atau memaparkan beberapa hal-hal yang memang kalau dilihat dari konteks kita diskusi pada hari ini itu masalah reklamasi Bali ya. Namun ada beberapa hal mungkin bagi saya bisa kita mengkritisi pada wilayah wacana sendiri. Saya ingin menanyakan kembali sebenarnya posisi budaya pop dalam reklamasi itu sendiri sebenarnya belum terlihat jelas ya. Apakah dia itu posisinya sebagai yang tadi sudah disinggung sama moderator berkelindan lah ya. Ataukah memang dia sebagai satu siasat juga tadi? Nampaknya pewacanaan budaya pop itu sendiri karena topiknya memang dari awal udah ditempelkan. Ini saya masih agak kebingungan bagaimana membaca sebuah reklamasi yang dikemas dalam budaya pop dan apakah ini memang satu fenomena budaya pop dipakai sebagai alat untuk memukul ataukah kalau saya melihat umpamanya di musiknya sendiri ya memang bukan budaya pop, memang musiknya sudah pop istilahnya. Kalau kita melihat musiknya kan ya sudah familiar di telinga kita, memang kekiniannya. Jadi saya belum melihat apakah dalam reklamasi itu bagian daripada budaya pop ataukah memang pewacanaan itu salah satu cara mewacanakan untuk mengkantar opini-opini yang dibangun oleh pemerintah menggunakan budaya pop. Itu sementara waktu itu. Terima kasih. Yang kedua. Baik, nama saya Anton. Dari budaya pop dan aktivisme yang coba dibahas ini adalah di sini kesenian dalam arti band, seni musik ya, yang dipakai untuk menggerakkan anak muda agar menjadi militan, didukung dengan media sosial dan sebagainya. Apakah hanya sampai hari ini kelompok Folk Bali ini hanya menggarap seni musiknya saja, sementara di Bali juga banyak tokoh sastranya juga. Mengapa mereka tidak ada yang kemudian terlibat di dalam aksi-aksi tolak reklamasi? Itu pertanyaan saya. Untuk yang kedua, struktur masyarakat di Bali seperti apa yang kemudian mendorong gerakan ini mudah diterima? Apakah karena di struktur sosial masyarakat Bali itu banyak banjar-banjar, kemudian di Banjar ada taruna dan taruni, sehingga ketika Gendo ingin menggerakkan anak muda, dia sudah punya teman-teman di kelompok taruna-taruni ini. Nah, sementara di Jogja situasinya cukup berbeda. Walaupun di sini lebih anak mudanya kalau ingin digarap adalah di kelompok-kelompok mahasiswa. Tapi kelompok-kelompok mahasiswa di Jogja itu pun tidak banyak yang kemudian bisa satu suara. Kemudian misalnya soal Kulon Progo itu juga tidak satu suara. Terima kasih.
sini aja. Sebenarnya saya sepakat dengan pertanyaan Mas yang pertama, cuman kalau saya jujur masih bingung Mas. Dari tadi kan Mas menyebut tentang anak muda gitu. Jangan-jangan di sini aja udah singgung kalau nggak bukan anak muda. Nah, pertanyaannya terkait dengan topik kita hari ini. Kalau kita perhatikan tadi itu bukan anak muda ya Mas ya. Ada beberapa, maksudnya bukan anak muda semua gitu ya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, dan bahkan anak-anak mungkin yang tanda petik yang nggak ngerti juga mungkin ikut gitu loh. Pertanyaannya tuh, yang punya jiwa anak muda itu terpancing itu atau anak muda yang seperti apa gitu loh. Karena faktanya tadi kita lihat itu di sana bukan anak muda aja gitu. Kemudian terkait dengan aktivisme yang dimaksud di sini saya juga masih bingung sebenarnya Mas. Dalam artian tuh contoh-contoh yang Mas sebutkan di atas yang di depan ini udah kita tonton itu adalah bentuk aktivisme yang berhasil gitu loh. Dalam artian kayak reklamasi dan segala macam di Bali tadi itu ada outputnya gitu, dan itu ya faktanya memang kita melihat seperti itu. Nah, aktivisme itu apakah melulu yang harus ada outputnya gitu loh. Misalnya kemarin itu di salah satu galeri di Jogja itu membahas tentang Jogja Darurat Agraria. Itu mereka membuat pameran dan segala macam itu gagal karena salah satu ketua RT bilang bahwa isu ini sangat sensitif masalah ini untuk dibicarakan. Nah, aktivismenya kan sebenarnya kan nggak melulu rame-rame dan harus pakai musik dan segala macam. Nah, dalam hal ini yang kita perhatikan, yang kita jelaskan Mas tadi, sebenarnya aktivisme itu tuh seperti apa gitu dalam hal ini bentuknya tadi. Terima kasih. Nama saya Muksad dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya tadi kutip kalimat yang sangat keren menurut saya, yaitu coolness itu harus dipertahankan untuk mengajak orang dalam terlibatan ini. Pertanyaan saya adalah selain dari konser musik dan penggunaan poster tadi, hal cool yang apa lagi yang dibawa dalam ini sehingga mengajak anak muda sampai sebegitu antusiasnya? Seperti kata Mas tadi, kalau 1.000 itu sedikit, bisa sampai 3.000. Kalau kita lihat kalau konser musik kan ya musiknya. Jadi di sini hal apa yang membuat anak muda ini begitu antusias untuk menyuarakan ini? Seperti itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Mas Pedro langsung mau aja dari yang pertama dari Mas Musim. Yang pertama tentang mempertanyakan wacana ya Mas ya. Di situ yang saya bilang memang dari yang awal itu judulnya adalah berkelindan Mas ya. Jadi bagaimana budaya pop itu bisa membantu sebuah gerakan alias aktivisme gitu ya. Jadi bukan maksudnya strateginya harus menggunakan budaya pop enggak. Jadi di sini ternyata kemudian dengan coolness factor itu budaya pop itu bisa kuat membantu gerakan, dan aktivisme ini formal ini bukan salah satu contoh aja. Saya puterin di sini buat ngeliatin bahwa gimana keterlibatan anak muda dan budaya pop itu kan masuk semuanya, band musik tadi itu pun itu termasuk budaya pop, bukan tradisional gitu ya. Jadi itu bukan memang bukan wacana, tapi bagaimana budaya pop membantu gerakan salah satunya formal ini jadi sukses. Saya pikir berkelindan itu kuncinya di situ pengabarnya. Lalu yang kedua, dan salah satu hasil dari keterlibatan budaya pop yang bisa kita lihat secara langsung adalah kalau kita kenal kaos Che Guevara. Ini kaos Bali Tolak Reklamasi ini jadi ya ini salah satu hasil dari budaya pop. Saya pikir karena orang sekarang pakai baju Che Guevara belum tentu ngerti artinya. Sama dengan Bali Tolak Reklamasi sekarang jadi ketika band-band Bali tampil di misalkan Makassar, tampil di Palembang, orang-orang yang ingin menunjukkan bahwa dia adalah
wah Bali keren nih sekarang ada gerakan seperti itu, walaupun nggak ngerti banget ya. Mereka datang dengan kaos Bali Tolak Reklamasi kan, walaupun kaos Bali Tolak Reklamasi itu dilihat beberapa orang menggunakan kaos yang sama, mereka nggak merasa malu. Saya pikir ini kaos ini juga hasil dari produk budaya pop yang tidak sengaja lahir, bukan kita punya strategi tertentu, enggak. Terus yang kedua, struktur sosial masyarakat. Yang kedua tentang band ya. Apakah kita hanya menggunakan band itu pertanyaannya? Iya. Enggak, kita melibatkan seperti orang-orang dari sastra, semua seniman itu dari berbagai jenis, sastrawan, musisi, artis mural, semuanya terlibat di situ, desainer grafis, semuanya terlibat. Kita tidak cuma menggunakan band, maksudnya salah satu yang paling mudah diterima oleh orang kan biasanya band. Jadi saya pakai contoh itu aja, tapi semua orang terlibat gitu, bukan semua seniman terlibat dari berbagai sektor. Terus tentang struktur anak muda, ini ya, ini di sini memang anak muda ini yang dilibatkan yang paling awal itu Turunan Truni ya, yang itu di Banjar gitu. Nah, Turunan Truni inilah yang kemudian mengajak orang tuanya ngasih tahu bahwa Pak, Bu, ini loh yang terjadi niat reklamasi ini nggak benar gitu. Akhirnya itu kemudian menyarankan omnya, tantenya untuk datang. Makanya tadi nyinggung juga itu memang diawali oleh anak muda, awalnya anak muda kan yang paling pertama awal itu anak muda, dan kemudian orang-orang lain yang saya juga nggak muda, saya terlibat banget gitu ya. Jadi memang yang paling pertama itu didominan anak muda, tapi orang-orang lain juga ikut, anak-anak juga ikut gitu ya. Terus nomor 4 orang tua ya. Ya ini orang tua juga terlibat di sini. Orang-orang tua yang juga muda. Maksudnya di sini bukan bilang bahwa hanya anak muda aja yang terlibat, enggak. Tapi kita gerakan ini saya pakai contoh ini memang paling diinisiasi oleh anak muda awalnya, dan sampai sekarang bisa dibilang 80% itu anak muda yang turun gitu. Tentang output aktivisme enggak, ini saya cuma memberi contoh gimana aktivisme dan budaya pop berkelindan, dan ini satu yang berhasil. Aktivisme itu enggak selalu harus sukses, enggak. Aktivisme itu saya juga punya forum pluralisme dan belum kelihatan hasilnya, namanya Aliansi Kebinekaan itu juga tapi saya menggunakan konsep yang agak mirip dengan ini, ajak band lah, puisi, jadi nggak diusahakan unsur popnya kental, karena saya pikir anak muda sekarang itu udah agak beda dengan kita, beda dengan aktivis-aktivis tahun 98 yang gerakannya itu kan ketika kita ngomongin tentang aktivis kesannya kering gitu. Nah ini dengan adanya keterlibatan band, sastrawan yang seperti itu jadi lebih cair jadinya. Saya pikir gitu. Oke Mas, sekalian menjawab yang unsur-unsur tadi udah terjawab sekalian ya. Baik, saya pikir mungkin ada ini ya sedikit saya ada satu gambaran ketika misalnya tadi membicarakan soal aktivisme itu, misalnya secara terminologi juga saya tidak terlalu akrab, karena membacanya itu seperti gerakan sosial atau gerakan politik yang kemudian kita bayangkan bisa berawal dari anak-anak muda, bisa berawal dari mahasiswa. Kita bisa lihat ke reformasi gitu-gitu, teman-teman yang lain atau teman-teman demonstrasi. Sebenarnya dalam satu gerakan sosial kemudian ada banyak cara karena kita berada pada lingkungan yang demokratis, kemudian menyampaikan aspirasi atau gagasan yang kemudian dianggap tidak
berkesesuaian. Kita memiliki misalnya cara-cara atau metode-metode seperti unjuk rasa atau demonstrasi, atau tergantung kemudian pada konteks persoalannya yang dihadapi apa gitu misalnya. Kalau misalnya hanya demonstrasi turun ke jalan terus, tapi kemudian tidak ada bayangan yang utuh, ini gerakannya apa saja yang harus dilakukan. Demonstrasi itu tujuannya apa? Dia bisa dilakukan untuk apa? Kenapa dia harus memenuhi jalan raya? Jalan raya itu apa? Sehingga orang membuat macet, sehingga tuntutan kita bisa segala macam itu, kemudian akhirnya tuntutan dari orang itu bisa didengar gitu. Kemudian ini semuanya bisa dianggap kan sebagai metode. Kemudian bagaimana kalau kita melihat keterlibatan musik di sana, misalnya teman-teman sampai sekarang mungkin suka menyanyi lagu Darah Juang itu, mengiringi demonstrasi, hal-hal seperti itu kan sebetulnya sudah menunjukkan bagaimana unsur-unsur seni itu bisa bersama-sama membantu dalam metode bergerakan seperti itu yang kira-kira. Oke. Ada yang belum dijawab tadi, selain konser musik. Iya. Selain konser musik, kami juga bikin juga lomba poster, baca-baca puisi gitu. Terus kerjasama dengan KPK, juga lomba mural. Dan di segala hal itu kita libatkan, nggak cuma konser musik. Cuman yang paling efektif menarik minat anak muda untuk hari untuk ikut bergabung ya karena musik. Jadi karena ini sebenarnya untuk membantu gerakan aja gitu. Dan ini saya kasih contoh, ini cuma maksudnya untuk berbagai sudut pandang, ini yang kami lakukan gitu. Iya. Kaitannya dengan budaya pop itu tadi kita bisa lihat unsur-unsur budaya pop yang kiranya teman-teman sudah paham. Kemudian bagaimana budaya pop ini bisa dekat dengan teman-teman dalam keseharian yang kemudian pentingnya mungkin kemudian kita bisa lihat kalau misalnya ada teman-teman yang katakanlah cool atau figur menggunakan sosok figur masyarakat yang dikenal banyak orang, kemudian dia menyuarakan isu yang sama, kemudian yang dibayangkan adalah isu itu dapat tersebar lebih luas. Jadi dari kemudian dari teman-teman yang tidak tahu jadi tahu, atau yang belum tahu jadi kepengen tahu. Nah, hal-hal itu sebetulnya sangat membantu dalam gerakan sosial. Dan kita bayangkan bagaimana pentingnya kemudian ada budaya pop, ada unsur-unsur kekerenan itu bisa terlibat dalam satu gerakan yang bisa kita lihat ada manfaatnya, dan memang kemudian banyak manfaatnya gitu. Dan itu tidak direkayasa, itu terjadi dengan sendirinya. Dan kemudian kita lihat, oh ternyata seperti ini. Kita juga sebenarnya kami dari informalnya nggak jago-jago banget. Yang jago paling jago sebenarnya dengan strategi itu Gendo ya, yang paling ini. Kalau saya lebih melihat yang kalau dekat dengan band-bandan yang rock and roll gitu, saya sudut pandang saya lebih banyak ke situ. Tapi tentang strategi itu Pak Komandan yang paling tahu ya. Tapi kalau saya melihatnya dari ternyata coolness factor itu berperan besar di sini. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang itu, keterlibatan band, karena saya juga manajer band juga, jadi lebih dari situ melihatnya. Ya, kira-kira seperti itu tadi ya. Saya akan buka lagi pertanyaan. Waktunya sampai jam berapa ya? 4:30. Sampai kapan kan? Wah, jam 5. Banyak sekali ya. Banyak sekali ya pertanyaannya. Kenapa dari tadi nggak tunjuk tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pertanyaan. Kita bagi 2, 4 dulu ya. 4 dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan kalau bisa pertanyaannya satu saja ya. Baik. Selamat sore. Saya Halim dari Divisi Poluger. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada di masa depan, apakah ada rencana lain jika kasus bagi tolak reklamasi ini selesai? Apakah ada kayak
misi lain setelah misal kasus ini selesai. Soalnya saya melihat ini potensi masanya sudah besar, sudah mengakar rumput di Bali. Apakah akan ada misi lain menolak hal-hal problem lain yang terjadi di Bali? Semisal Bali Club reklamasi ini sudah selesai kasusnya seperti itu. Ya. Selamat sore, saya Kevin dari Sosiologi UGM. Sebelumnya Om Deto selamat ulang tahun, saya lihat beberapa hari yang lalu di Instagram. Kalau saya pribadi, gini Om, aku lebih tertarik soal gimana kondisi respon awal masyarakat ketika isu reklamasi ini ngetren gitu istilahnya. Tiba-tiba masyarakat bilang, oh ini ada rencana reklamasi. Nah, aku lebih tertarik ke situ. Selebihnya untuk yang budaya pop yang saya pelajari di kelas, karakteristik budaya pop itu 3. Itu dia pertama dangkal, kemudian menyeluruh, dan itu singkat. Gitu. Nah, 3 tahun ini ya bisa jadi ini ya masih dalam tenggat waktu yang lumayan singkat gitu ya. Nah, but again, aku pikir itu intensi yang baik. Biarkan mereka yang anak-anak muda yang sebelumnya poster kemudian menjadi militan for the sake of coolness, dan kemudian militansi itu yang semua sekarang setiap bulan digerakkan sama Pak Bali, yaitu for the sake of justice. Itu aja sih. Oke, selamat sore, saya Wahyu dari Sosiologi UGM. Diskusi tentang budaya populer. Tadi dengar ada beberapa pertanyaan yang kayaknya masih mengartikan bahwa budaya populer itu hanya milik anak muda, ataupun budaya pop itu hanya sekedar musik. Padahal budaya pop itu lebih dari itu gitu. Jadi kalau saya lihat dari kaosnya ada warna biru, ada warna merah, ada gambar mata dan segala macam, itu udah jelas banget menunjukkan adanya representasi reklamasi itu sendiri gitu. Jadi itu tentu budaya pop. Kemudian tadi disebutkan juga adanya akun Instagram, like, share ataupun komen, itu adalah bentuk budaya populer gitu. Dan kenapa bisa dikatakan bahwa gerakan For Bali ini tolak reklamasi ini disebut sebagai budaya populer? Salah satunya yang paling jelas adalah dia menyeluruh. Banyak sekali yang terlibat, tidak hanya di Pulau Bali, tapi juga termasuk ya di Jawa maupun di luar Jawa gitu. Dan itu jelas budaya pop. Nah, yang saya pertanyakan adalah sampai mana sekarang hasilnya gitu, karena belum sempat disinggung. Kalau bisa dipresentasi atau apapun, kira-kira gerakan ini kira-kira akan berakhir ketika mencapai titik apa, dan sekarang itu selama ini udah berapa tahun, apa hasilnya gitu. Terima kasih. Belakang. Ya, terima kasih. Saya Ahmad. Saya tentu saja ikut yang mengapresiasi gerakan ini bisa menggerakkan begitu banyak massa dan sangat konsisten gitu. Tapi yang kemudian pertanyaan mengemuka dan perlu kita pikirkan bersama adalah apakah aktivisme sekarang mungkin yang coba kita persoalkan sempit itu sangat bergantung pada idola. Gitu. Jadi artinya idola ini mau itu apa mau nolak kayak gitu. Terus fansnya tinggal ngikut aja gitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan, karena di kasus Bali ada band-band terutama SID yang menggawangi gerakan yang akhirnya bisa semasif itu, dan tadi sudah dipresentasikan di mana prosesnya. Kalau kita tarik ke misalnya di Jogja, tadi sudah disinggung di Pulau Progo gitu. Apakah harus yang bisa menandingi SID di sini misalnya Endang Sukamti misalnya. Endang Sukamti apakah harus juga misal ikut begitu biar anak-anak mudanya bisa ikut solidaritas terhadap korban-korban di Kulon Progo misalnya. Atau bahkan kita bisa tarik ke lebih luas, misalnya kalau kasus reklamasi di Jakarta, apakah harus band segede Slang atau